Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi, sehabis saya jalan keliling sambil grounding, saya memindahkan tanaman-tanaman dari persemaian ke polybag. Jadi saya mendapatkan ada 19 pohon pare dan ada sekitar 60 pohon kangkung, sayur kangkung. Di dalam persemaian itu karena mereka padat ditabur benih-benihnya, maka yang terjadi adalah benih itu pertama-tama tidak tumbuh naik, tapi ke dalam. Dan ketika di dalam persemaian, akarnya begitu cepat berkembang karena mereka berebutan makanan. Jadi ketika dipindahkan, akarnya sudah banyak. Dan kemudian ketika tidak lagi berebut, akar sudah banyak, pertumbuhan ke atas menjadi lebih cepat. Mereka lebih subur dan lebih kuat. Dipindahkan juga tidak mati. Malah mereka bahagia karena mendapatkan rumah baru yang tidak berdesak-desakan. Saya kira kita juga seperti itu. Pertumbuhan pertama-tama itu ke dalam, bukan keluar. Maka tahun-tahun pertama, awal-awal kehidupan kita, usia-usia bayi, kanak-kanak itu menjadi sangat penting untuk pertumbuhan akar. Nanti kalau akarnya kuat, itu pertumbuhan menuju kepada kedewasaan menjadi lebih cepat. Juga berlaku untuk kesuksesan. Sejak kecil dan muda, kita mesti memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertumbuh semaksimal mungkin. Dan seringkali harus dibantu dengan tantangan. Seperti dalam persemaian, mereka dipacu dengan akar yang lain supaya berebut untuk mendapatkan makanan dan kemudian akar tumbuh menjadi lebih cepat. Dan bantuan dengan menyemai di tempat persemaian itu adalah cara untuk membantu mereka memacu diri dalam pertumbuhan. Anak-anak juga diberi kesempatan untuk bertumbuh, tapi juga dibantu. Jangan terlalu diproteksi. Dari pengalaman, anak-anak yang terlalu diproteksi, terutama oleh mamanya, kalau dia anak laki-laki nanti ketika dewasa dia tidak sungguh-sungguh mandiri, kurang mandiri. Karena terlalu dilindungi. Kurang diberi kesempatan untuk bisa bertumbuh. Bahkan kurang ditantang seringkali. Dan itu mengurangi kesempatan anak-anak untuk eksplor terhadap kemampuan mereka. Sampai di mana mereka sungguh-sungguh bisa mengetahui ketangguhan mereka. Maka penting, seperti tanaman di dalam persemaian, mereka, anak-anak kita juga perlu diberi kesempatan dan tantangan yang sewajarnya. Dan ternyata itu sesuai dengan penelitian yang diadakan tentang orang-orang sukses. Orang-orang kaya, orang-orang sukses, dalam arti dia memperoleh kekayaan, kemakmuran, status kehidupan yang dianggap oleh masyarakat tinggi, itu 15% dari anak-anak yang lahir dari keluarga kaya. Yang 85% itu lahir dari keluarga-keluarga sederhana, bahkan berkekurangan, dan kemudian mereka berjuang lalu berhasil menjadi kaya, sukses. Itu berarti 85% orang kaya tidak berhasil mendidik anaknya. Hanya 15% yang berhasil. Kemungkinan besar penelitian itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses seringkali terlalu proteksi kepada anaknya. Memberikan semua yang dibutuhkan sehingga kemudian anak-anak kurang tangguh. Karena kesempatan untuk struggling, kesempatan untuk mengalami kesulitan dan berjuang itu kurang. Dan itu sesuai dengan
pengalaman menanam sayuran, kita juga perlu memberi kesempatan sekaligus tantangan yang cukup supaya anak-anak mengetahui sampai di mana kemampuan mereka. Dan kalau bisa mengatasi, selalu dia menjadi lebih tangguh. Tetapi tentu data-data itu hanya sebuah pertolongan bagi kita. Harapannya Anda masuk yang 15% itu. Kaya, sukses, dan anaknya juga berhasil. Tetapi kalau toh tidak, Anda masuk 85%, tetapi 85% yang berhasil. Yaitu yang berjuang dari kecil, kemudian menjadi makin tangguh, makin kreatif, dan tidak gampang untuk mengalami keputusasaan karena mengalami kesulitan. Yang jelas, kita semua selalu didampingi oleh Tuhan untuk menjadi makin baik, makin baik, makin baik. Dan toh akhirnya yang paling penting, kesuksesan itu berarti bisa menghayati kehidupannya sebagai kehidupan yang penuh syukur, penuh sukacita, penuh kedamaian. Bukan apa yang dicapai, bukan apa yang dimiliki, tetapi apakah dia sendiri menghayati kehidupan sebagai kehidupan yang memuaskan, yang penuh rasa syukur, yang berarti. Dan seringkali menjadi berarti karena hidupnya dibagi, bukan untuk dirinya sendiri. Maka dalam pendampingan kepada anak-anak, sebetulnya pertama-tama bukan fokus pada anaknya, keuntungan bagi anaknya, tetapi apakah dia bisa menemukan kehidupan yang bernilai, yang seringkali fokusnya bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada orang lain yang harus dibantu, kepada Tuhan yang menghendaki kita membagikan yang terbaik yang kita punya. Sehingga mendidik anak bukan hanya dirinya berhasil, fokus pada pribadinya yang tentu menjadi sangat sempit atau egoistik, tetapi mendidik, mendampingi dengan menyadarkan bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dibagikan, untuk menjadi versi terbaik supaya bisa memberi diri untuk dunia di sekitarnya, menjadi nilai tambah bagi dunia ini. Karena itu, sejak kecil kita perlu memperkenalkan sebuah dimensi atau sebuah mindset, sebuah perspektif bahwa keberhasilan tidak melulu berpusat pada diri, tetapi keberhasilan pertama-tama berpusat pada makna. Dan makna seringkali berkaitan dengan relasi dengan sesama. Bukan hanya dengan dirinya sendiri yang hebat, tetapi apakah dia bisa menyumbangkan sesuatu kepada dunia di sekitarnya. Apakah dia bisa make a difference. Sehingga hidupnya menjadi berarti karena sungguh-sungguh dibutuhkan dan juga bermakna bagi kehidupan di sekitarnya. Intinya, kadang-kadang penderitaan, bukan kadang-kadang, tapi penderitaan dan tantangan itu sangat penting. Maka kalau Anda dan saya menghadapi tantangan, justru kita harus mempunyai sikap yang terbuka, bahkan positif dan bersyukur. Karena pada saat itu kita bisa memilih untuk tumbuh menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih bijaksana dan lebih tangguh. Atau kemudian kita kalah dan menyerah. Tetapi tanpa tantangan, tanpa pergulatan, kesempatan itu menjadi hilang. Maka kalau mengalami kesulitan dan tantangan, jangan menyerah, terus bertumbuh. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Anda. Terutama kalau kita sadar bahwa di dalam setiap peristiwa, Tuhan selalu ada menemani dan memberkati. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.